Haha, terima kasih untuk teman-teman yang konsisten menyimak TGR di channel ini. Mu Chen telah menjadi penguasa bumi bawah saat ini, yang berarti dia mampu untuk memimpin suatu wilayah. Kaisar Langit mempercayakan istana surgawi pada Mu Chen. Melihat itu Mandela yang sekarang menjadi saudara Mu Chen menyerahkan Daluo Tian pada Mu Chen dan merubah namanya menjadi Mu Istet. Banyak perlawanan dan penolakan namun ketika Liu Tiando dikalahkan, semua pemimpin tunduk, meskipun enggan. Penciptaan Mu Istet. Karena malapetaka yang disebabkan oleh istana surgawi kuno baru saja mulai mereda, wilayah utara mulai bergetar. Sumber getarannya adalah penciptaan Mu Istet. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa aliansi wilayah utara akan bubar dengan kecepatan yang tidak terduga untuk digantikan oleh Mu Istet. Namun, yang mengejutkan semua wilayah utara adalah penguasa Mu Istet bukanlah Mandela yang paling kuat tetapi Mu Chen. Mu Chen bukanlah orang asing di antara para elit di wilayah utara. Catatan pertempurannya selama beberapa tahun terakhir membuatnya menjadi penguasa di generasinya. Setelah insiden di Istana Surgawi kuno, dia sekarang bahkan tampaknya telah ditempatkan di atas sebagian besar anak muda di benua Tianluo. Catatan semacam itu akan membuat siapapun terkesiap berseru, dan mereka semua akan setuju bahwa dia tidak boleh diremehkan. Namun, terlepas dari prestasinya yang mengilap, dia masih dianggap anak-anak di mata banyak elit yang lebih tua dan jauh dari memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Ini juga mengapa banyak orang bergumam pelan, seolah-olah mereka tidak terlalu terkesan dengan masa depan Mu Istet. Namun, sama seperti mereka mengira Mu Istet akan membodohi dirinya sendiri, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar menjatuhkan rahang mereka ke lantai. Kekuatan teratas wilayah utara termasuk Aula Suantian, Gunung Suci, dan Istana Netherworld mengumumkan bersama bahwa mereka akan bergabung dengan Mu Istet dan meninggikan Mu Chen di atas mereka. Berita ini tidak hanya mengguncang wilayah utara, tetapi bahkan para elit supernatural di benua Tianluo pun memberikan pandangan samping. Mu Istet yang baru didirikan ini juga akan memiliki komposisi pamungkas dari 6 penguasa bumi bawah dan penguasa bumi lengkap. Komposisi seperti itu tidak hanya akan menguasai kekuatan wilayah utara tetapi juga seluruh benua Tianluo. Tuan-tuan di benua Tianluo dulu memandang rendah wilayah utara untuk malapetaka yang terus-menerus karena tidak pernah benar-benar memiliki individu yang kuat untuk memimpinnya. Jika bukan karena lokasinya yang terpencil, para elit top akan mengulurkan cakar mereka dan perlahan-lahan merebut daerah itu untuk diri mereka sendiri. Sekarang kekuatan khusus akhirnya muncul di tengah-tengah malapetaka wilayah utara, ditemani oleh beberapa pasukan elit. Semua orang dapat membayangkan tanpa ragu bahwa Mu Istet adalah penguasa sah wilayah utara. Dengan fondasi seperti itu, Mu Istet bahkan bisa masuk ke Dewan Kekuatan Besar benua Tianluo. Sekarang memiliki kemampuan untuk memperluas pengaruhnya, Mu Istet juga akan menjadi kekuatan besar lainnya di benua Tianluo dalam beberapa tahun ke depan. Jika penguasa surgawi muncul di Mu Istet, maka tidak diragukan lagi itu akan menjadi kekuatan lain yang tak terduga di dunia ini. Itu bisa menahan nyawa yang tak terhitung jumlahnya atas belas kasihan dan sumber daya tak terbatas yang dimilikinya. Dengan kerja sama dari beberapa kekuatan yang menakutkan, Mu Istet mengumumkan pembukaannya dalam waktu 3 hari. Markas Mu Istet secara alami terletak di Daluo Tian. Tidak hanya semua pemimpin dari semua pasukan wilayah utara hadir, tetapi pasukan dari daerah tetangga juga berkumpul di sana. Mereka sangat sadar bahwa pendirian Mu Istet akan memungkinkannya menempati wilayah utara sebagai taman pribadi eksklusifnya sendiri. Mereka mungkin masih bertahan hidup setelah bertarung satu sama lain, tetapi jika mereka pintar dan ingin bertahan hidup, satu-satunya cara adalah tetap dekat Mu Istet. Di depan aula utama Daluo Tian, Mu Chen berdiri dengan tangan di sampingnya. Ada alun-alun besar di depan aula. Sekarang ruang yang luas itu dipenuhi oleh orang-orang, dan kepala menutupi seluruh kotak seperti bintik hitam di atas kertas. Masa orang berada dalam kumpulan rapi yang tidak normal, seolah-olah ada garis yang memisahkan mereka. Kerumunan ini terdiri dari elit-elit dari wilayah Daluo, Istana Netherworld, dan Gunung Suci. Mereka adalah orang-orang yang akan membentuk fondasi terkuat Mu Istet. Mata mereka tertuju pada Mu Chen dan dipenuhi dengan rasa hormat dan kepatuhan. Mereka semua tahu bahwa pemuda sebelum mereka ini akan menjadi komandan mereka mulai saat ini dan seterusnya. Angin bertiup melewati mereka, tapi alun-alun itu tetap sunyi. Pemimpin dari kekuatan lain hampir gemetar dalam keheningan mereka, jelas kewalahan dengan apa yang baru saja mereka lihat.
Mereka semua tahu dalam benak mereka bahwa Mu Istet akan memerintah wilayah utara mulai sekarang. Mu Chen berdiri diam di peron saat dia menerima tatapan hormat dari semua orang ini. Dia merasa sedikit, seperti beberapa tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di wilayah utara. Dia masih bukan siapa-siapa saat itu. Siapa yang akan membayangkan bahwa tak seorang pun yang kecil ini akhirnya akan menjadi penguasa wilayah utara. Menghadapi perubahan seperti gelombang, bahkan jika Mu Chen tidak pernah memiliki minat besar dalam memerintah, dia tidak bisa menahan perasaan gelombang emosi yang mengalir dalam dirinya karena perubahan ini menandakan pertumbuhannya. Anak ayam kemarin telah melebarkan sayapnya dan telah terbang ke langit. Mu Chen menoleh sedikit, melihat ke arah 9 meter. Jubahnya yang terangkat memuji sosoknya yang panjang dan ramping. Tatapannya pada Mu Chen lembut, dan ada sedikit senyum di wajahnya yang sedingin es. Dia ingat hari pertama kali dia membawa Mu Chen ke wilayah utara, ketika dia baru saja maju menjadi penguasa. Dia masih sangat muda, hampir kekanak-kanakan. Dia melindungi dan membimbingnya sejauh ini. Bahkan ketika mereka memasuki wilayah Daluo, dia melakukan yang terbaik sehingga tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Dia tidak mengecewakannya sama sekali, karena dia dengan cepat tumbuh lebih kuat setelah setiap pelatihan dan tantangan. Saat ini dia telah mencapai penguasa bumi sebelum dia dan telah menjadi kepala Mu Istet. Dia tahu bahwa Mu Chen seperti naga tidur, penuh potensi, tetapi bahkan dia tidak bisa meramalkan seberapa cepat Mu Chen bisa lepas landas. Laki-laki muda yang dulu mengikutinya kemana-mana sekarang memiliki kehadirannya sendiri yang tidak bisa dilewatkan dari seorang pemimpin yang sangat kuat. Hanya masalah waktu sebelum pemuda ini mencapai puncak dunia ini, menjadi setara dengan elit tertinggi seperti Flame Emperor dan Martial Ancestor. 9 meter tenggelam dalam pikirannya, langit dan bumi tiba-tiba bergema dengan suara bel kuno. Dong, mendengar bel, Mu Chen maju selangkah dan bertepuk tangan di depannya. Kemudian semua elit melihat bahwa ruang di langit mulai berputar, diikuti oleh retakan besar yang merobek langit. Di celah itu mereka bisa melihat perbukitan hijau dan aliran sungai yang samar-samar muncul. Memukul. Ketika retakan muncul, kekuatan-kekuatan spiritual yang bergolak keluar darinya seperti gelombang laut yang marah di tengah badai. Daluotian sendiri memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar dan dianggap sebagai tanah suci untuk kultivasi. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi naik ke level lain dengan munculnya retakan. Semua elit merasakan kekuatan dari kekuatan spiritual yang bergolak. Mereka melihat ke ruang dengan tatapan membara, bergumam di antara mereka sendiri. Akhirnya seseorang tidak bisa menahan lagi dan bertanya, apakah itu istana surgawi kuno? Siapa sangka tanah suci seperti itu akan jatuh ke tangan Mu Istet, menggunakannya sebagai basis yang kuat, Mu Istet hanya akan tumbuh menjadi bentuk yang lebih kuat sekarang. Tidak heran elit top seperti Liu Tiandao, pemimpin istana Netherworld, bersedia meninggalkan klan mereka sendiri dan bergabung dengan Mu Istet. Petik 2. Saat kerumunan mengobrol, pasukan elit dari Aula Suantian, Istana Netherworld, dan Gunung Suci semuanya memiliki kegembiraan yang berkilauan di mata mereka. Mereka telah mendengar bahwa Mu Chen telah menguasai Istana Surgawi kuno dan berencana untuk menggabungkannya ke dalam Mu Istet. Ini berarti mereka juga akan memperoleh kualifikasi untuk meningkatkan keterampilan mereka di Tanah Suci. Itu adalah kesempatan yang luar biasa bagi mereka. Mungkin hanya ada satu tanah yang berharga di seluruh benua Tianluo. Mulai sekarang, semua murid Mu Istet diizinkan memasuki Istana Surgawi untuk pelatihan. Orang-orang terkemuka yang mendapatkan kekaguman dari Hidden Scripture Pavilion dapat memilih dengan bebas dari semua keterampilan mitos untuk dipelajari. Suara Mu Chen menggelegar tajam dan jelas di udara. Saat suara Mu Chen jatuh, semua pasukan, tidak peduli apakah mereka berasal dari wilayah Daluo atau Istana Netherworld, berlutut, membungkuk ke arah Mu Chen dengan tatapan membara. Suara memekakkan telinga dari pasukan membumbung tinggi di antara langit dan bumi. Kami membungkuk dengan rasa terima kasih kepada Tuan kami. Di bawah kondisi yang menggoda ini, tidak hanya pasukan itu tetapi semua orang di kerumunan tidak bisa menahan perasaan bahwa jantung mereka berdetak kencang. Tidak hanya orang biasa, tetapi bahkan penguasa bumi akan gatal untuk keterampilan mitos semacam itu. Jika mereka yang hadir memberitahu orang lain tentang tawaran ini, mereka akan dicemooh. Namun, sekarang semua orang tahu bahwa Istana Surgawi kuno ada di tangan Mu Istet, mereka memenuhi syarat untuk memiliki hak menyombongkan diri. Mu Chen melihat kerumunan yang tidak tenang.
Bahkan dia sendiri gatal untuk kekuatan mitos, karena dia tidak memilikinya. Sangat disayangkan bahwa semua gulungan disembunyikan di Hidden Scripture Pavilion. Bahkan dia tidak bisa mengambilnya dengan paksa. Mu Chen melambaikan lengan bajunya setelah melihat bahwa dia telah berhasil menyuap pengikut ini atas kesetiaan mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari istana surgawi kuno dan mendarat di puncak gunung. Itu kemudian berubah menjadi pintu batu besar. Nama pintu ini adalah Gerbang Masuk Naga. Siapapun yang ingin bergabung dengan Muistet harus lulus ujian gerbang terlebih dahulu. Petik 2. Dengan tampilan kekuatan seperti itu, diharapkan banyak elit yang ingin bergabung dengan mereka. Mu Chen, bagaimanapun, tidak berniat untuk mengambil semuanya, karena itu hanya akan merugikan Muistet. Untungnya, dengan penilaian gerbang masuk naga ini, mereka dapat dengan mudah melenyapkan mereka yang tidak setara, dan mereka hanya akan secara resmi menjadi murid Muistet jika mereka lulus ujian karakter lagi. Dengan metode ini, Mu Chen yakin Muistet mampu bangkit di benua Tianluo seperti meteor. Tuanku bijak, tidak ada suara keberatan dari salah satu murid Muistet. Beberapa dari mereka memiliki keraguan ketika mereka pertama kali bergabung dengan Muistet. Sekarang mereka merasakan superioritas karena mereka melihat bahwa orang lain yang ingin bergabung dengan Muistet harus melalui penilaian seperti itu. Bagi mereka, tampaknya Muistet bukan untuk sembarang orang bergabung. Mereka diam-diam mengucapkan terima kasih kepada bintang keberuntungan mereka bahwa mereka tidak perlu bersusah payah sejak mereka berada di sana lebih awal. Mu Chen menghela napas dalam-dalam saat dia menatap kerumunan yang berlutut di hadapannya. Bibirnya menegang, dan matanya menatap jauh ke langit. Sekarang dia telah menyelesaikan pembangunan Muistet. Setelah ini, akhirnya, itu adalah kepindahannya. Kerajaan Little Western, semuanya mulai perlahan tenang setelah kegembiraan baru-baru ini. Itu mengejutkan banyak orang bahwa Muistet tidak melakukan tindakan apapun untuk memperluas pengaruhnya setelah keriuhan luas untuk pendiriannya. Seolah-olah mereka hanya bermaksud untuk mempertahankan wilayah utara. Namun, ini melegakan banyak orang yang cukup khawatir. Mereka tidak tahu bahwa pasukan teratas Muistet, termasuk Mu Chen dan Mandela, telah pergi dan sedang dalam perjalanan ke kerajaan Little Western. Kota Tianyang, area tengah, benua Tianluo. Di pusat kota, sebuah arai spiritual transfer raksasa berdiri. Itu adalah salah satu yang mampu menyelesaikan transfer terjauh di seluruh benua Tianluo. Jika seseorang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh dari Tianluo, ini adalah tempat yang harus mereka lewati terlebih dahulu untuk melakukannya. Di luar arai, sinar yang tak terhitung jumlahnya tumpang tindih satu sama lain. Warna arai memenuhi seluruh tempat dengan keaktifan. Kekuatan spiritual memantulkan warna ke seluruh langit. 6 sosok berdiri di luar barisan. Orang yang memimpin berdiri tegak, wajah mudanya yang tampan terfokus pada susunan transfer. Ini adalah arai spiritual sejati. Dengan tingkat kerumitan ini setara dengan beberapa Grandmaster. Pemuda ini adalah Mu Chen. Dia telah berangkat dari wilayah utara beberapa hari yang lalu untuk datang ke sini. Legenda mengatakan bahwa susunan spiritual transfer ini dibangun oleh master susunan spiritual tingkat tinggi. Dikatakan juga bahwa harganya setidaknya 1 juta cairan spiritual yang berdaulat, seru Mandela, sambil berdiri di sisi Mu Chen. Semakin jauh jarak yang dapat dikirim oleh transfer arai, semakin tinggi biaya bahan bangunannya. Ini secara dramatis meningkatkan tantangan untuk membuatnya. Selain itu, menyewa master larik spiritual tingkat tinggi juga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Mu Chen menghela nafas. Dengan biaya yang sangat tinggi, tidak heran bahkan tidak ada satupun orang di seluruh wilayah utara. Haha, karena guru sangat berbakat dalam susunan spiritual, saya membayangkan bahwa kita juga bisa mendapatkan salah satu dari tingkat ini di wilayah utara, kata Liu Tiandao, dengan senyum lebar di wajahnya. Setelah beberapa waktu penyesuaian, mereka tampaknya telah menerima identitas baru Mu Chen sekarang, karena kata guru keluar dari bibir mereka secara alami. Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, jadi dia bercanda, saya akan dengan senang hati membangun salah satu dari susunan spiritual transfer ini di wilayah utara kami kapan saja, asalkan Liu Tua di sini akan begitu murah hati untuk menyediakannya, kami 2 juta cairan spiritual berdaulat. Petik 2. Liu Tiandao tersenyum pahit. Kecuali dia menjual jiwanya sendiri, tidak mungkin Xuan Tianhol bisa mengeluarkan adonan semacam itu. Yang lain tertawa dan memandang Liu Tiandao, yang tersenyum tak berdaya.
Mu Chen memperhatikan krunya. Tidak banyak orang yang datang dalam perjalanan ini ke kerajaan Little Western. Selain dia dan Mandela, hanya ada 4 penguasa duniawi bawah, Liu Tiandao, Master Istana Netherworld, Kaisar Iblis dan Patua Serpentin. Adapun leluhur suci dari Gunung Suci, mereka meninggalkannya untuk bertanggung jawab atas Mu Istet, karena dia memiliki sifat yang berhati-hati dan dapat diandalkan. Bahkan 9 neter tidak menemani mereka kali ini. Namun, kru Mu Chen masih cukup mengesankan, karena terdiri dari 1 penguasa bumi lengkap dan 5 penguasa bumi bawah. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam benua Tianluo. Kami akan berangkat dari sini. Dalam perjalanan, kita harus melewati banyak benua dengan berbagai ukuran. Inilah mengapa kita membutuhkan setidaknya 20 hari untuk mencapai kerajaan barat kecil dari benua kerajaan barat. Mandela berbicara dengan lembut kepada Mu Chen. Waktunya cukup ketat. Mu Chen menghitung waktu yang tersisa dengan jarinya dan menghela nafas. Bersiaplah untuk pergi ke jalan. Semuanya mengangguk setelah mendengar Mu Chen. Tidak ragu-ragu lagi, mereka berubah menjadi pita dan menembak ke susunan spiritual transfer raksasa. Mu Chen membuka lengan bajunya dan mengikuti mereka. Saat Mandela mengirim koordinat ke cakram luar angkasa, arai transfer meledak dengan cahaya spiritual yang membutakan. Ruang berputar, lalu langsung menjadi pusaran spasial, menelan Mu Chen dan krunya di dalamnya. Mereka sudah pergi ketika cahaya spiritual pergi. Benua kerajaan barat terletak di bagian paling barat dari dunia 1000 besar. Itu adalah benua kuno, yang mungkin ukurannya tidak sebanding dengan superkontinen benua Tianluo, tetapi jumlah master tak terkalahkan yang muncul di sini sebenarnya melampaui yang terakhir. Semua orang mengatakan bahwa, di dalam 1000 dunia besar, benua kerajaan barat memiliki tanda-tanda bersinar dari masa lalu dan masa kini. Masa lalu mengacu pada periode kuno. Dewa Luo dari 1000 dunia besar adalah kecantikan hebat yang muncul di kerajaan barat kecil benua barat. Ketenaran kecantikannya terkenal di seluruh dunia, dan bahkan ras ekstrateritorial punya cerita tentang dia. Pada hari-hari itu, penguasa surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kakinya dengan kagum. Kerajaan barat saat ini adalah negara adidaya, karena bertempat di kuil perang kerajaan barat. Pemilik kuil perang kerajaan barat adalah kaisar perang, dan dia adalah penguasa surgawi sejati. Apalagi, dia tak terkalahkan. Karena kaisar perang, kuil kerajaan barat juga terdaftar di antara negara adidaya di dunia 1000 besar. Tidak hanya menguasai seluruh benua kerajaan barat, tetapi juga menguasai banyak benua lain di sekitarnya. Tak diragukan lagi, Kaisar Perang Kerajaan Barat tidak diragukan lagi adalah pemimpin dalam 1000 dunia besar. Namun, sebagian besar waktu, kuil Perang Kerajaan Barat tetap dalam keadaan netral, tidak mengganggu dirinya sendiri dengan penaklukan antara kekuatan di dalam wilayahnya. Itu seperti raksasa yang tidak peduli bagaimana semut di kakinya bertarung di antara mereka sendiri. Terlepas dari itu adalah penguasa surgawi yang merupakan master tak terkalahkan sejati di dunia 1000 besar ini. Selama kaisar perang ini ada, dia akan memerintah. Karena benua Tianluo dan benua kerajaan barat sangat berjauhan, gagasan untuk menyelesaikan transfer seperti itu dalam waktu kurang dari 1 bulan membuat merinding bahkan tulang punggung penguasa bumi. Karena dia mengetahui semua hal ini, dan karena waktu yang singkat, Mu Chen tidak mengambil waktu untuk beristirahat dalam perjalanannya. Oleh karena itu, dia telah berada di jalan dengan kecepatan penuh sejak mereka pergi, hampir tidak berhenti di sepanjang jalan. Beruntung anggota krunya semuanya penguasa bumi. Kalau tidak, kecepatan yang mereka tempuh akan sangat melelahkan mereka. Bahkan orang-orang dengan kekuatan besar, seperti Liu Tiandao, hampir tidak bisa mengikuti dan sudah mengeluh. Mengabaikan keluhan mereka, Mu Chen terus maju. Dia tahu bahwa dia harus mencapai klan Dewa Luo sebelum upacara Dewa Luo dimulai. Dia tidak akan menerima apapun yang terjadi pada Luo Li. Bergerak dengan kecepatan jahat, mereka mampu mencapai benua kerajaan barat hanya dalam waktu 20 hari. Benua Katakombe Barat adalah benua yang paling dekat dengan benua kerajaan barat, dan saat Mu Chen dan kelompoknya muncul di kota termegahnya, susunan spiritual transfer lain muncul di hadapan mereka. Mu Chen melihat susunan transfer, wajahnya yang kelelahan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang luar biasa. Dia akhirnya bisa mencapai kerajaan Little Western tepat setelah melangkah melalui susunan spiritual ini. Kalian semua pasti lelah. Mu Chen berbalik dan berbicara kepada krunya, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada mereka dengan sedikit membungkuk.
Mereka tersenyum pahit dan menggelengkan kepala, jelas tidak ada tenaga tersisa untuk kata-kata. Mu Chen tidak banyak bicara, lalu melemparkan beberapa cairan berdaulat saat dia melangkah langsung ke arah spiritual transfer. Dia menyambut gelombang ruang di sekitarnya yang berangsur-angsur berubah menjadi pusaran, lalu perlahan menyelimuti dirinya. Mata Mu Chen sedikit tertutup, tangannya mulai sedikit gemetar. Ini semua disebabkan oleh kegembiraannya. Mendesah. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Seolah-olah dia langsung kembali ke hari itu ketika Luo Li pergi. Dia memeluknya erat-erat, hatinya semakin bergetar. Dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini, sejak hari yang menyedihkan itu. Luo Li, aku datang untukmu. Apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu, klan Dewa Luo, kerajaan barat kecil, benua langit barat. Kota yang tinggi dan kokoh berdiri tegak di dalam wilayah inti klan Dewa Luo. Itu memancarkan getaran kuno dan tampaknya memiliki sejarah tertulis di atasnya, karena kota itu jelas telah melalui banyak perubahan. Kota itu terpecah menjadi dua oleh sungai yang bergolak. Sungai itu membelah tengah kota, dan saat mencapai perbatasan, sepertinya berbelok tajam, menciptakan lingkaran yang mengelilingi kota. Sungai besar memiliki kerumitan yang rumit. Itu menyerupai konstelasi, dan kadang-kadang, itu bersinar lebih cemerlang dari langit berbintang. Sungai besar itu menderu-deru saat menyehatkan kota. Dasar sungai tidak terlihat, dan tidak ada yang bisa mengetahui kedalamannya. Seorang penguasa bumi pernah terjun ke dalamnya, tetapi setelah menjelajah selama hampir setengah bulan, dia masih tidak dapat mencapai dasar. Faktanya, dia telah menghabiskan semua energi spiritualnya sampai pada titik di mana dia hampir mengorbankan dirinya, menjadi nutrisi bagi sungai besar itu. Itu benar-benar tak terduga. Sungai besar misterius itu suci bagi klan Dewa Luo. Anggota klan yang tak terhitung jumlahnya akan berkunjung untuk memberi penghormatan dan menyembah sungai pada tanggal tertentu hanya karena sungai besar itu bernama Sungai Luo. Kota itu dikelilingi oleh Sungai Luo, maka nama kota Dewa Luo. Itu adalah kota paling penting dan penting dari klan Dewa Luo. Pada saat yang sama, bagi semua anggota klan, itu adalah tempat suci yang tidak bisa diganggu-gugat. Pada hari ini, kota Dewa Luo adalah titik pertemuan klan Dewa Luo. Siapa yang tahu berapa banyak anggota klan yang datang dari negeri yang jauh untuk berkumpul di sekitar kota, masing-masing dengan mata penuh antisipasi. Mereka berkumpul karena pada hari ini, pemimpin klan mereka, Luo Tianshen, akan mengadakan ritual Dewa Luo untuk ratu saat ini. Klan Dewa Luo dulunya makmur, tetapi secara bertahap menurun selama bertahun-tahun. Beberapa tahun yang lalu ada masa-masa penuh gejolak yang dipenuhi dengan konflik internal dan invasi asing. Banyak orang dari klan itu dibantai, bahkan ada yang diperbudak. Di bawah keadaan yang mengerikan ini, orang-orang benar-benar putus asa. Namun, tak lama kemudian, hal-hal berubah menjadi menguntungkan. Pada saat itu, putri yang terkenal itu kembali ke klan. Dalam beberapa tahun, dia telah menggunakan semua jenis teknik dan kepribadiannya yang menawan untuk perlahan menstabilkan klan Dewa Luo yang kacau. Sejak itu, dia memimpin pasukan klan Dewa Luo dan kekuatan teratas ke medan perang banyak perang yang sulit melawan klan Dewa Darah yang agresif. Pada akhirnya, mereka menang. Setelah mengalahkan musuh, anggota klan Dewa Luo dapat menikmati masa damai sekali lagi. Untuk melindungi bangsanya, gadis itu telah melakukan perjalanan ke keempat penjuru perbatasan klan Dewa Luo, membangun reputasinya saat dia pergi. Pesonanya tidak hanya menular ke anggota klan yang awalnya putus asa, tetapi juga menarik dukungan dari semua aristokrasi berbeda dari klan Dewa Luo, karena semakin banyak kekuatan top berkumpul di belakangnya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, klan Dewa Luo yang hancur telah mengungkapkan tekad yang kuat terhadap musuh yang berkeliaran, membuang tanda-tanda kerusakan. Sebelum mereka menyadarinya, seluruh kerajaan barat kecil telah mengetahui fakta bahwa di dalam klan Dewa Luo, ada seseorang yang akan menjadi ratu masa depan dan mewarisi tradisi besar. Sementara itu, di antara klan Dewa Luo, gerakan mendukungnya sebagai ratu masa depan telah melampaui yang mendukung kakeknya, Luo Tianshen. Dan sekarang, apakah itu orang-orang atau bangsawan klan Dewa Luo, panggilan untuknya sebagai calon ratu semakin kuat. Itulah mengapa ritual Dewa Luo kali ini akan menjadi upacara yang paling penting. Jika semuanya berjalan lancar, maka dia akan secara resmi dinobatkan sebagai ratu klan Dewa Luo. Keberatan apapun dari bangsawan kemudian akan sepenuhnya dihilangkan. Dengan semua anggota klan disatukan oleh satu tujuan,
bahkan jika klan Dewa Luo tidak dapat kembali ke masa kejayaannya, mereka masih akan sekuat lempengan besi. Kemudian, baik itu klan Dewa Darah atau dua klan Dewa utama lainnya, siapapun yang ingin memanfaatkan klan Dewa Luo sebaiknya bersiap-siap untuk menghancurkan giginya. Akibatnya, ritual Dewa Luo kali ini sangat penting. Itu adalah alasan mengapa anggota klan yang tak terhitung jumlahnya melakukan perjalanan ke kota untuk menyaksikan penobatan ratu. Itu akan menjadi faktor penentu nasib klan Dewa Luo. Kota Dewa Luo. Di tengah kota, ada sebuah istana yang megah, terhormat dan tak tersentuh. Itu adalah istana Dewa Luo, tempat tinggal bangsawan. Pada saat itu, jauh di atas istana, sosok kurus sedang berdiri tegak. Dia mengenakan gaun putih terang bulan dengan pola sutra ungu di lengan bajunya yang menyerupai Cloud Phoenix terbang yang memancarkan udara yang sangat agung. Dia memiliki sosok yang sangat sempurna. Di atas kakinya yang panjang dan ramping adalah pinggang kecil yang sempurna diikuti dengan lekuk tubuh yang memikat dan leher yang anggun, cantik, seperti angsa. Namun, semua kebaikan ini memucat dibandingkan dengan wajahnya. Itu adalah wajah yang sangat lembut sehingga itu adalah pesona murni. Kulitnya seputih salju, dan alisnya gelap. Matanya begitu menakjubkan sehingga mencapai puncak, dan sejelas lazurite. Saat dia melihat ke langit, langit berbintang benar-benar terpantul di dalamnya, menunjukkan warna langit yang sebenarnya. Kecantikannya sungguh menakjubkan. Dengan rambut perak panjang yang mengalir lembut di punggungnya seperti air terjun, dia mungkin baru saja keluar dari lukisan. Gadis yang sangat cantik ini sedang melihat dengan damai di tempat yang jauh. Semburat kerinduan akan seseorang ada di tatapannya, menyebabkan dia sedikit mengernyit. Mu Chen, apa kamu baik-baik saja? Dia bergumam pelan. Di mata semua anggota klan Dewa Luo dia akan selamanya kuat, namun, dia menunjukkan sedikit kelembutan dan merindukan seseorang. Kamu tidak mungkin masih memikirkan anak itu, kata suara tua dari belakangnya. Mendengar itu, semua emosi di matanya yang jernih menguap, dan kerutannya hilang. Seketika, dia memancarkan getaran yang sangat bermartabat dan luar biasa. Dia berbalik sedikit, memandang orang tua yang berdiri di belakangnya, dan berkata dengan ringan, "Kakek, apakah kamu akan mengambil hak istimewa saya ini?" Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Tak berdaya namun lega, dia berkata, "Reputasimu di antara klan Dewa Luo jauh lebih tinggi daripada lelaki tua ini sekarang. Saya tidak akan berani. Tapi, Luo Li, setelah sekian tahun, belum ada kabar apapun darinya. Mengapa Anda terus menunggu tanpa tujuan seperti ini?" Petik 2. Gadis itu tidak lain adalah Luo Li, yang telah dipisahkan dari Mu Chen selama bertahun-tahun. Namun, gadis yang dulu telah mengalami perubahan yang cukup besar setelah bertahun-tahun berjuang. Kecantikan mudanya sekarang telah sepenuhnya berkembang menjadi salah satu yang akan menggulingkan kerajaan. Karakternya juga banyak berubah. Dia bukan lagi gadis muda yang pendiam dan anggun yang dulu berada di sisi Mu Chen. Sebaliknya, dia telah mengembangkan keanggunan seorang ratu yang menimbulkan rasa kagum dan hormat. Orang tua di belakangnya adalah pemimpin klan dari klan Dewa Luo, Luo Tianshen. Dihadapkan dengan pertanyaan Luo Tianshen, Luo Li hanya tersenyum malas. Maksudnya jelas bahkan tanpa kata-kata, memberitahu kakeknya untuk tidak mengajukan pertanyaan yang tidak berarti itu. Melihatnya seperti ini, Luo Tianshen menjadi cemas, jadi dia berkata, bertahun-tahun telah berlalu, mungkin sesuatu terjadi padanya. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia melihat alis gadis itu langsung tegak dan merasakan tatapan tajam mengarah ke arahnya, membuatnya menelan sisa kata yang ingin dia ucapkan. Setelah bertahun-tahun, aura yang dia miliki sekarang mampu mencegahnya untuk sesekali membuatnya gelisah. Luo Tianshen menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Seiring berlalunya waktu, Luo Li telah berhasil menstabilkan klan Dewa Luo. Reputasinya telah menyebar bersama kecantikannya. Sampai hari ini, namanya tidak hanya tersebar di seluruh kerajaan barat kecil, tetapi telah mencapai sejauh benua barat besar. Jika terus seperti ini, siapa yang tahu berapa banyak ksatria berbaju zirah yang akan datang untuk menarik minatnya. Mungkin ada kemungkinan bahwa seseorang dari klan yang lebih kuat dari klan Dewa Luo akan mengusulkan pengaturan pernikahan, membangun hubungan sekutu antara keduanya. Ini akan sangat bermanfaat bagi klan Dewa Luo, cukup untuk menakuti klan Dewa Darah yang berkeliaran. Faktanya, bahkan jika itu adalah klan Dewa Darah, itu juga akan menjadi situasi yang menguntungkan.
Untuk memiliki kekuatan termuda dan tercerdas mereka maju dengan lamaran pernikahan akan mengakhiri semua kebencian di antara mereka. Namun demikian, Luoli akan sangat keberatan dengan semua ini. Dia biasa mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kuat adalah dengan bergantung pada diri sendiri. Bantuan eksternal apapun pada akhirnya akan hilang. Jika klan Dewa Luo tidak bisa tumbuh lebih kuat dengan kedua kakinya sendiri, aliansi perkawinan apapun yang mereka buat tidak akan pernah bertahan. Penalarannya diterima oleh mayoritas anggota klan, terutama generasi muda elit yang mendukung sepenuhnya. Namun, hanya Luo Tianxian yang tahu bahwa alasannya hanyalah sebuah alasan, hanya karena sudah ada seseorang di dalam hatinya, mengetahui caranya melakukan sesuatu, beberapa hal tidak akan pernah berubah dalam hidup ini. Bajingan itu, Luo Tianxian mengatupkan rahangnya saat memikirkan hal ini. Awalnya dia berpikir bahwa dengan membawa Luo Li pergi, Mu Chen akhirnya akan menjadi orang asing yang dulu dia kenal. Dia hanya tidak tahu bagaimana seorang pria yang berlatih di akademi spiritual akan memenuhi syarat untuk memaksa masuk ke dunia 1000 besar untuk Luo Li. Dia jelas meremehkan sikap keras kepala dan tekad cucunya. Setelah bertahun-tahun, dia masih menunggu dengan bodoh. Meskipun merasa tidak puas, Luo Tianxian tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan tentang masalah ini. Sebaliknya, dia menghela nafas panjang. Dia menatapnya dengan sedikit kebodohan dan berkata dengan ringan, "Luo Li, ritual Dewa Luo ini, jika berjalan dengan baik, Anda akan melangkah ke tingkat penguasa bumi dan menjadi ratu yang layak dari klan Dewa Luo. Tapi kamu harus tahu, musuh kita, tidak peduli apakah mereka di dalam atau di luar klan, tidak akan senang menyaksikan ini, jadi ritual Dewa Luo kali ini tidak akan damai." Petik 2. Kakek, kali ini, bahkan aku, tidak terlalu percaya. Luo Li memandangi wajah tuannya yang lesu dan sedikit tersentuh. Dia mengulurkan lengan ramping untuk memegang tangan lamanya yang kasar dan berkata dengan tenang, "Tidak peduli apa, aku akan hidup atau mati bersama dengan klan Dewa Luo." Setelah mendengar ini, Luo Tianxian mengangguk dengan sungguh-sungguh. Semburat kekejaman muncul di wajahnya saat dia berkata, "Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan bajingan itu mendekatimu. Ayo pergi, ritual Dewa Luo akan segera dimulai." Petik 2. Luo Li mengangguk, lalu dia berbalik untuk melihat ke titik yang jauh, seolah mencoba menembus ruang, mencari sosok muda yang tidak bisa ditemukan. Kemudian, dia berbalik dengan pasti dan pergi. Saat itu, suara kecil tapi tegas terdengar di dalam hatinya. "Mu Chen, tidak peduli apa, aku akan menunggumu." Ritual Dewa Luo. Di luar istana Dewa Luo, Sungai Luo melonjak hebat. Sungai tanpa batas itu mengalir tanpa henti dan memiliki vitalitas yang tak terbatas. Disinilah ritual Dewa Luo akan diadakan. Karena wilayah ini telah lama dikelilingi oleh pertahanan yang ketat, ada pasukan tentara yang cepat dan ganas yang menjaga kedua sisi Sungai Luo. Bahkan di langit, para kesatria menunggangi Lightning Crane, membentuk jaring perlindungan. Dengan pertahanan yang begitu ketat, bahkan lalat pun tidak akan bisa menyelinap lewat. Melihat pemandangan dari jauh, orang bisa melihat kerumunan yang padat dan semrawut yang membentang sejauh mata memandang di kedua sisi sungai. Orang-orang dari klan Dewa Luo semua menunggu kedatangan ratu mereka. Mereka juga ingin secara pribadi menyaksikan ritual Dewa Luo. Dengan demikian, wilayah ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi area pertemuan tidak hanya orang-orang dari kota Dewa Luo, tetapi dari seluruh klan Dewa Luo. Ding! Di tengah antisipasi cemas kerumunan, dentang jam kuno akhirnya bergema di langit dan bumi. Swoosh! Saat jam berdentang, sinar lampu berkilauan keluar dari dalam istana Dewa Luo dan jatuh di platform yang tergantung di udara di atas Sungai Luo. Platform itu tampak seperti telah dilemparkan dari giok putih dan berkilau di bawah sinar matahari. Itu sangat indah, tetapi orang-orang bahkan tidak melihatnya sekilas. Tatapan mereka semua terfokus pada siluet seorang wanita yang berdiri di platform batu giok putih. Dia sangat cantik, bahkan langit dan bumi memucat jika dibandingkan. Dia berdiri dengan tenang di platform batu giok putih, sementara matahari menyinari rambut panjangnya yang berkilau, membuatnya tampak seperti Bima Sakti. Itu sangat menarik. Kulitnya yang halus dan tanpa celah membuatnya tampak seperti karya seni paling sempurna di seluruh surga dan bumi. Jatuh. Saat dia muncul di platform batu giok putih, seluruh kerumunan bersujud di hadapannya. Tatapan yang melihat ke arah siluet wanita cantik itu semuanya dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman.
Yang mulia, suara memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya bergema sekaligus. Melihat antusiasme orang-orang klan Dewa Luo, kekuatan dari daerah lain yang datang untuk mengamati ritual Dewa Luo tercengang. Mereka jelas tidak berpikir bahwa klan Dewa Luo, yang berada di ambang kehancuran dan hampir dimusnahkan beberapa tahun yang lalu, akan menunjukkan persatuan seperti ini hari ini. Mereka tanpa sadar menghela nafas, lalu melihat siluet indah di platform batu giok putih. Pada tahap ini, mereka harus mengakui bahwa ada orang di dunia ini dengan karisma tertentu, yang dapat membuat orang berkumpul di sekitar mereka dan melupakan semua masalah mereka. Terbukti, calon ratu klan Dewa Luo adalah salah satu dari orang-orang itu. Pada platform batu giok putih, Luoli melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya bersujud, membengkokkan tubuh halusnya sedikit ke depan, lalu menundukkan kepalanya. Bahkan tanpa dia mengucapkan sepatah kata pun, keanggunan dan aura bangsawannya telah memikat banyak orang. Yang mulia, di belakang Luoli, dua sosok muda berlutut dengan satu telapak tangan di dada. Mereka melihat sosok cantik di depan mereka dengan penuh gairah dalam tatapan mereka, dan orang bisa melihat cinta yang tersembunyi di dalam lubuk hati mereka untuknya. Luoli memandang mereka berdua. Mereka adalah sosok paling menonjol di antara generasi muda klan Dewa Luo. Jika Mu Chen ada di sini, dia akan mengenali mereka sebagai dua anak muda yang kuat yang awalnya mengikuti Luo Tianshen ke Akademi Spiritual Surga Utara. Salah satunya disebut Luo Qingya, dan yang lainnya disebut Luo Xiu. Meskipun beberapa tahun telah berlalu sejak itu, mereka masih sama mengesankannya seperti sebelumnya. Faktanya, mereka berdua sudah mencapai tingkat kelas 9 lengkap. Bagi mereka untuk dapat mencapai level ini pada usia yang begitu muda sungguh mengesankan. Pasti akan ada orang yang mencoba mengganggu ritual Dewa Luo hari ini. Saya harap Anda dapat membantu kami menghindari itu, kata Luoli lembut. Kecuali jika saya mati dalam aksi, saya tidak akan pernah membiarkan musuh melawan Anda, kata Luo Qingya dengan sedikit senyum. Nada suaranya ringan, tapi suaranya tegas, tanpa ragu-ragu atau gemetar sedikit pun. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku akan membungkus tubuhku di sekitar musuh, sehingga kamu tidak akan tercemar oleh melihatnya. Luo Xiu menyeringai, tetapi wajahnya dipenuhi dengan tekad dan semangat juang. Luoli tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dengan ringan, memohon pada mereka berdua, tolong jangan mati. Hati Luo Qingya dan Luo Xiu langsung menghangat. Mereka berdua mengangguk, lalu berdiri dan berlari ke arah pasukan masing-masing, bertekad untuk tidak membiarkan siapapun atau apapun mengganggu Luoli, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Saat dia melihat Luo Qingya dan Luo Xi pergi, sesuatu menarik perhatian Luoli. Dia melihat pasukan yang dipimpin oleh tiga pria tua yang memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Dia langsung menyadari bahwa ketiganya adalah penguasa bumi yang lebih rendah. Namun, tidak ada kegembiraan dalam tatapannya ketika dia melihat tiga penguasa bumi bawah. Hanya kedinginan. Ini karena ketiganya milik cabang keluarga kerajaan klan Dewa Luo. Karena itu, mereka dianggap yang paling kuat setelah keluarga kerajaan. Dia tahu pasti bahwa mereka tidak benar-benar setia kepada keturunan langsung mahkota, melainkan berusaha untuk melemahkan pengaruh mereka. Jika Luo Tianshen tidak berhasil menekan mereka, ketiganya akan mencoba merebut tahta dengan paksa. Oleh karena itu, Luo Li tidak dapat mengandalkan mereka untuk ritual Dewa Luo ini. Selain itu, dia bahkan harus menjaga kewaspadaannya terhadap mereka. Paman Tianlong, bisik Luo Li lembut. Di belakang Luo Li, pria parubaya berotot yang berdiri di samping Luo Tianshen melangkah maju dan sedikit membungkuk untuk mendengar kata-katanya. Pria itu adalah Luo Tianlong, satu-satunya penguasa duniawi bawah lainnya di antara keturunan langsung klan Dewa Luo, selain Luo Tianshen tentu saja. Beberapa tahun yang lalu, dia dan ayah Luo Li adalah saudara-saudara. Tetapi setelah kematian ayah Luo Li dalam pertempuran dan kekecewaannya dalam perseteruan dalam klan Dewa Luo, dia memutuskan untuk pergi. Ketika Luo Li kembali, dia harus bertanya secara pribadi kepadanya beberapa kali sebelum dia setuju untuk kembali. Harap awasi orang-orang di sana, Luo Li meminta Luo Tianlong. Karena Luo Tianlong hanya memiliki kemampuan penguasa bumi bawah, akan sulit baginya untuk mengawasi tiga penguasa bumi bawah. Namun, dia tahu bahwa dia adalah pilihan terakhir Luo Li dalam situasi saat ini, jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Aku minta maaf karena menanyakan ini padamu, kata Luo Li dengan senyum lebar dan penghargaan.
Kontribusi terbesar ayahmu terhadap klan Dewa Luo adalah melahirkan seorang putri yang luar biasa. Saya percaya klan Dewa Luo akan tumbuh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya di bawah pemerintahan Anda. Jadi, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat mengandalkan saya. Luo Tianlong balas tersenyum padanya dengan hangat. Tanpa menunggu Luo Li menjawab, dia segera berlari untuk memposisikan dirinya di antara pasukan itu dan platform batu giok putih, lalu menatap orang-orang yang gelisah itu dengan dingin, membiarkan niat membunuh yang tertulis di seluruh wajahnya berfungsi sebagai peringatan bagi mereka. Ketiga pria tua itu mengembalikan tampilan Luo Tianlong tanpa ekspresi, lalu mengalihkan perhatian mereka ke siluet di platform giok putih. Setelah melihat Luo Tianlong pergi, Luo Li melihat ke arah Luo Tianshen dan menganggukkan kepalanya dengan anggun. Mari kita mulai. Luo Tianshen menarik napas dalam-dalam. Semua pengaturan Luo Li sempurna, tetapi dia tahu bahwa bahkan semua tindakan pencegahan itu tidak cukup. Luo Li juga menyadari fakta ini. Oleh karena itu, ritual Dewa Luo tahun ini akan menjadi yang paling berbahaya. Namun, tidak peduli seberapa berbahaya dan risikonya, mereka tidak dapat membatalkannya sekarang. Pada platform batu giok putih, cahaya spiritual yang kuat bersinar, kemudian secara bertahap membentuk platform teratai giok putih di bawah kaki Luo Li, di mana dia duduk bersila. Rambutnya yang panjang, yang tertiup angin, membuatnya terlihat halus dan cantik. Luo Li mengangkat kepalanya dan melihat banyak tatapan penuh harap. Hampir setiap orang dari klan Dewa Luo mengharapkan kesuksesannya, karena itu melambangkan semua masa depan mereka. Itulah mengapa kali ini dia tidak boleh gagal. Luo Li menarik napas dalam-dalam, lalu menggigit ujung lidahnya. Tiba-tiba, esensi darah merah cerahnya mulai menyembur keluar, lalu turun dari langit ke sungai Luo. Ledakan. Saat esensi darah larut dan bercampur ke dalam sungai Luo, airnya menjadi berwarna merah. Gelombang besar meraung dan titik merah gelap yang tak terhitung jumlahnya mulai naik dari sungai, lalu akhirnya jatuh kembali ke tubuh mungil Luo Li. Karena itu, gaun putih panjang yang dia kenakan perlahan-lahan diwarnai dengan warna merah tua. Merah tua terus menjadi lebih gelap, sampai akhirnya berubah menjadi nyala api yang membungkus seluruh Luo Li. Saat api menyala, melodi kuno mulai dimainkan di seluruh dunia. Semua mata tertuju pada nyala api yang menjilat langit, dan mereka semua mulai menguatkan diri, karena mereka tahu bahwa sekarang, ritual Dewa Luo telah dimulai. Vroom, api kemerahan gelap membara di tubuh Luo Li, benar-benar menyelimuti dirinya di dalam dirinya sendiri. Dari jauh, dia tampak seperti obor merah besar yang membentang dari bumi sampai ke langit. Saat api merah menyelimuti tubuh Luo Li, tetesan darah merah tua menetes dari tangannya, menetes ke sungai Luo. Menetes, menetes, sungai Luo terbentuk di zaman kuno. Ketika leluhur pendiri klan Dewa Luo jatuh, mereka berubah menjadi sungai ini. Namun, kekuatannya hanya bisa dipanggil oleh darah bangsawan paling murni dari klan Dewa Luo. Saat darah menetes ke sungai Luo, kemerahan di sungai menjadi semakin terang. Aliran bintik-bintik cahaya merah terang melayang ke atas tanpa henti, berkumpul di sekitar Luo Li di panggung giok putih, dan nyala api yang menelannya semakin membara. Luo Tianshen berdiri di sebelah kanan Luo Li, wajah pucatnya sangat tegang. Dia memandang sungai Luo yang mendidih. Dikabarkan bahwa semakin murni darah bangsawan dari anggota klan Dewa Luo, semakin mudah beresonansi dengan sungai Luo, memberikan satu kekuatan yang lebih murni. Luo Li saat ini memiliki darah bangsawan paling murni di klan Dewa Luo. Ini telah diuji segera setelah dia lahir. Karena itu, Luo Tianshen percaya bahwa ritual Dewa Luo yang dilakukan oleh Luo Li akan berbeda dari sebelumnya. Luo Tianshen menyipitkan mata saat dia melirik langit di kejauhan. Kilatan ketakutan melintas di matanya. Dia tahu bahwa musuh, seperti harimau yang berjongkok, pasti sedang memata-matai dalam kegelapan. Jika mereka mengetahui bahwa ritual Luo Li berada di luar imajinasi mereka, mereka pasti akan menghancurkan kekacauan untuk mengganggunya. Namun, Luo Tianshen berencana menghentikan hal itu terjadi. Luo Li adalah harapan terakhir klan Dewa Luo. Jika ada kecelakaan yang menimpanya, klan Dewa Luo yang dia kumpulkan lagi akan hancur seketika. Ketika saat itu tiba, klan Dewa Luo akan menjadi sejarah. Meskipun dia adalah penguasa bumi atas, luka berat yang dia miliki telah mencukur sebagian dari vitalitasnya. Bahkan posisi dan ketenarannya di klan telah jatuh sebagai hasilnya. Jika tidak, dia akan memaksa 3 penguasa bumi dari keluarga kerajaan cabang untuk tunduk sejak awal. Namun,
Tidak peduli apa, jika ada yang ingin mengganggu ritual Dewa Luoli, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan harimau yang berada di ambang kematian memiliki taring yang tajam. Pada pemikiran ini, wajah Luo Tianshen secara bertahap berubah menjadi ganas. Salala, sementara niat membunuh Luo Tianshen membara di dalam hatinya, sungai Luo di bawahnya mulai sedikit mendidih, dan gelembung merah darah muncul tanpa henti. Perubahan di sungai itu diperhatikan oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Bam! Gelembung meledak satu persatu, dan tiba-tiba, bola cahaya merah darah perlahan melayang keluar dari gelembung. Semakin tinggi, semakin terang cahayanya. Akhirnya berubah menjadi bunga merah cerah seukuran telapak tangan. Nyala api merah menyala terang di atas bunga itu. Yang paling menakjubkan, pada setiap kelopak bunga itu ada bayangan tipis dan tipis. Sementara bayangannya kabur, mereka samar-samar menawan. Bunga itu mekar, dan pada saat yang sama, kekuatan kuno dan luar biasa dari garis keturunan terpancar. Ketika orang-orang kuat dari klan Dewa Luo, seperti Luo Tianshen dan Luo Tianlong, melihat bunga merah darah yang terbakar, wajah mereka penuh dengan kegembiraan yang tak terkendali dan kurang tenang. Bahkan beberapa anggota kerajaan dari klan tidak bisa menahan untuk berseru kagum dan takjub. Itu Rosel. Dalam ritual Dewa Luo, berbagai tanda dan keajaiban akan terjadi tergantung pada kemurnian garis keturunan. Menurut legenda, tanda paling murni adalah Rosel. Dikatakan bahwa bunga-bunga ini dulunya adalah darah leluhur Dewa Luo. Mereka tersembunyi di bagian terdalam dari sungai Luo, hanya muncul saat dipanggil oleh mereka yang memiliki garis keturunan paling murni. Selama bertahun-tahun dalam sejarah klan Dewa Luo, kemunculan Rosel dapat dihitung dengan satu tangan, dan tidak ada yang menyangka akan menyaksikan penampilan seperti itu hari ini. 3 penguasa bumi bawah dari keluarga cabang mengungkapkan ketidakpercayaan dan ketakutan saat mereka melihat bunga merah darah yang mekar. Mereka saling memandang dan berseru getir, bagaimana bisa Rosel? Mereka mengerti bahwa garis keturunan Luoli dianggap murni, tetapi mereka tidak mengharapkan ritual Dewa Luo-nya memanggil Rosel. Wajah mereka dengan cepat berubah. Dilihat dari situasi saat ini, ritual Dewa Luo pasti luar biasa. Jika dia pernah mendapatkan warisan Dewa Luo, dia pasti akan memasuki alam penguasa bumi. Di masa depan, pencapaiannya akan melampaui imajinasi mereka. Siapa tahu, Luoli bahkan mungkin menjadi Dewa Luo kedua di klan. Dalam hal ini, statusnya tidak akan tersentuh, dan keluarga cabang hanya bisa tunduk padanya dengan sepenuh hati. Yang terpenting, orang-orang seperti mereka yang mencoba menjatuhkan Luoli pasti akan tersingkir. Memikirkan ini, kilatan setan melintas di mata mereka. Sementara berbagai faksi di klan sedang merenungkan, warga klan Dewa Luo yang tak terhitung jumlahnya menatap bunga merah yang naik secara bertahap dan memenuhi seluruh atmosfer dengan seruan kegembiraan. Orang-orang dari klan sebagian besar memiliki darah Dewa Luo yang sangat tipis di pembuluh darah mereka, tetapi mereka juga dapat merasakan penghormatan besar yang dipicu oleh bunga merah darah. Ini belum pernah dirasakan di salah satu ritual Dewa Luo sebelumnya. Karena itu, mereka tahu bahwa ritual Luoli pasti luar biasa, dan ini membuat mereka sangat bersemangat. Dalam raungan memekakkan telinga dan seruan kegembiraan, Rosel dengan lembut mendarat di atas Luoli. Dalam sekejap, nyala api merah tua yang menyelimuti dirinya langsung meluas. Vroom, obor manusia menjadi pilar api raksasa setinggi ribuan kaki. Nyala api menyala dengan ganas, dan atmosfer dipenuhi dengan aroma darah. Saat nyala api menyala lebih terang, semua orang juga memperhatikan bahwa fluktuasi energi spiritual yang tumbuh menyebar dari dalam Luoli. Kekuatan energi itu naik menuju perbatasan penguasa bumi. Merasakan peningkatan pesat dalam energi spiritual batin Luoli, Luo Tianshen sedikit lega. Dia baru saja menghela nafas lega ketika tawa tiba-tiba bergema di udara dari jauh ke dekat. Hehe, seperti yang diharapkan dari jenius tertinggi dari klan Dewa Luo. Bahkan ritual Dewa Luo Anda dapat membuat heboh. Petik 2. Wajah Luo Tianshen menjadi pucat, dan dia segera menatap langit. Dengan nada muram dia berseru, Suelingzi dari klan Dewa Darah. Langit biru dengan cepat berubah menjadi merah, dan gelombang darah sepertinya menyebar, memenuhi langit. Gelombang darah berputar, dan seorang pria parubaya dengan jubah merah darah muncul. Kedua pupil matanya berwarna merah. Dia menatap Luo Tianshen dengan mata menyipit dan tersenyum. Dia menyapa Luo Tianshen dengan tinjunya menangkup dan berkata, kami mendengar bahwa klan Dewa Luo sedang melakukan ritual Dewa Luo, jadi kami, klan Dewa Darah,
telah datang untuk menyaksikannya. Swoosh! Di bawah mereka, banyak pasukan berdiri di samping kedua tepi sungai Luo. Energi spiritual yang kuat meledak dari pasukan. Luo Qingya dan Luo Xiu menatap pria berjubah merah darah itu, dan energi spiritual batin mereka melonjak, bergabung dengan dua pasukan di belakang mereka. Dua niat bertarung yang kuat diam-diam melonjak. Mereka berdua adalah pengirim pasukan perang. Namun, dari maksud pertempuran yang mereka kendalikan, mereka berdua jelas hanya pada level 10.000 operator pasukan perang rune pertempuran. Di bawah mereka, keributan di kota Dewa Luo tak henti-hentinya. Warga Luo God Clan yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok di udara dengan kebencian dan ketakutan. Mereka jelas tahu siapa dia, karena dia adalah kepala klan Dewa Darah, Sue Lingxi. Penghujatannya di kerajaan barat bisa menghentikan tangisan seorang anak. Luo Tianshen menatap Sue Lingxi dan berteriak dengan wajah gelap, "Pergi, klan kami tidak menyambutmu." Energi spiritual yang sangat besar menyapu seperti badai di belakangnya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba melengkung dengan hebat, dan tekanan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti atmosfer. Mendengar teriakan Luo Tianshen, Sue Lingxi hanya menjawab dengan senyum mencemooh. "Hoho, tidak ada tempat di mana klan Dewa Darah tidak bisa menginjakan kaki di kerajaan barat ini." Dia melambaikan lengan bajunya, dan darah di belakangnya berdesir. 5 sosok keluar, perlahan dari darah. Ketika mereka menunjukkan wajah mereka, serangkaian tarikan napas tajam bisa terdengar. Kelima dari mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Mereka semua jelas penguasa bumi bawah. Keributan keras muncul dari kerumunan di Luo God City, dan beberapa mengeluarkan seruan ketakutan. Itulah 5 tetua dari klan Dewa Darah. Mereka semua hadir di sini. Betapa tidak terduga. Petik 2. Wajah Luo Tianshen segera menjadi gelap. Sepertinya klan Dewa Darah bertekad untuk mengganggu ritual Dewa Luo, dan kali ini, mereka bahkan muncul dengan kekuatan penuh. Dia juga bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang halus namun kuat. Dia memperkirakan bahwa itu pasti karena klan Dewa Kekuatan dan klan Dewa Tulang. Meskipun permusuhan mereka tidak sejelas klan Dewa Darah, Luo Tianshen tahu bahwa mereka tidak akan ragu untuk memanfaatkan klan Dewa Luo segera setelah mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kali ini, bahayanya nyata. Sue Lingxi memandang Luo Tianshen sambil tersenyum dan menoleh ke arah Luo Li, yang diselimuti api merah tua. Kemudian dia berkata, "Jika kamu setuju untuk memberikan tangan Luo Li untuk dinikahkan dengan klan Dewa Darah, kami akan memberikan dukungan sepenuhnya." "Luo Tianshen, saya datang ke sini dengan ranting zaitun. Jangan menodainya dengan darah demi kecerobohanmu." Petik 2. Luo Tianshen memandang Sue Lingxi tanpa ekspresi dan berkata, "Jika Anda sangat ingin mendengar jawaban saya, biarkan saya menceritakannya kepada Anda." Dia mengangkat telapak tangannya dan menjatuhkannya dengan tajam. Suara sedingin esnya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, meledak dan memenuhi udara. Arai besar sungai Luo.